konfirmasi ya. Andaikan ternyata harus 2 putaran, tentu kita terus bersemangat. Puji Tuhan, alhamdulillah hasilnya buat kami sangat menyenangkan. Ini adalah hasil efektif yang bisa kita semua dapatkan, dan kami mengimbau kepada semua relawan untuk tetap tenang, ikhlas menerimanya. Dari hasil exit poll maupun quick count yang sekarang ini sudah pada angka 85%, menunjukkan pasangan nomor 3 yaitu Mas Pram dan Bang Dul unggul. Baik, kembali lagi di Kontroversi Spesial Indonesia Memilih pemirsa, dan sekarang kami akan fokus bagaimana membedah fenomena lainnya yang terjadi di Provinsi Jakarta. Sekarang pertarungannya adalah 1 putaran atau 2 putaran antara RK Suswono dengan Pram Rano. Mas Seno, sebetulnya Pram Rano udah aman atau belum kalau menurut PDI Perjuangan? Ya, kalau dari data yang kami sadut dari KPU, yang itu mengungkapkan bagaimana perhitungan dalam sistem Sirekap mereka, itu kan sudah hampir finish semua ya 100%. Dan datanya menunjukkan kami menang di angka 50,07%. Ini meluruskan persepsi publik selama ini bahwa 50 plus 1 itu bukan 50 plus 1%, tetapi 50% suara plus 1 suara setidaknya sudah menang. Dalam konteks itu saya rasa ini membuktikan bahwa kami tidak melangkai logika publik yang tercermin melalui survei. Survei di Jakarta itu dari waktu ke waktu menunjukkan memang pasangan Pram Rano ini menunjukkan kenaikan elektabilitas dari waktu ke waktu, sehingga nggak ada yang anomali di sana. Saat kita kemudian bisa mendapat angka sekian, itu tidak bertolak belakang dengan apa yang menjadi logika ilmiah, scientific reasoning selama ini, yang menunjukkan memang tren kemenangan itu ada. Sehingga hari ini kami sudah melakukan deklarasi bahwa kami bisa menang 1 putaran dan berharap agar penghitungan real count itu akan dikawal oleh semua pihak dengan baik. Ini menunjukkan suara rakyat Jakarta sudah bersuara. Kalau kami itu, Mbak Sylvia. Mas Adi Pray, deklarasi sudah dilakukan oleh pasangan Pram Rano. Menurut Anda apakah ini strategi komunikasi yang tepat, declare duluan sebelum adanya hasil penghitungan resmi dari KPU? Ya, saya kira memang ini semacam perang klaim secara politik. Kalau paslon 3 itu tentu berkepentingan supaya Pilkada Jakarta 1 putaran, mengacu dengan hasil quick count terutama, sekalipun itu masih dalam margin of error, dan kemudian yang terbaru itu soal real count yang kemudian dibuat oleh KPU. Meski KPU Jakarta per hari ini kita mendengarkan secara seksama bahwa tidak ada keputusan resmi apapun sebelum hitung manual dan secara berjenjang itu dilakukan secara sistematis. Jadi apa disampaikan oleh Seno ini sebenarnya per hari ini juga tidak terkonfirmasi apa hasilnya. Oleh karena itu, apapun yang dimunculkan melalui Sirekap ataupun survei dan quick count, ini kan dari bagian dari partisipasi politik ya, dan itu sudah diatur oleh undang-undang. Tapi satu-satunya hasil resmi soal apakah Pilkada Jakarta itu 1 putaran ataupun tidak, itu tentu kalau saya membaca quick count yang kemudian dirilis secara terbuka, tidak ada kesimpulan apapun. Karena belum ada quick count itu yang menyebut misalnya 52%. Karena semuanya 50, sekian persen yang rata-rata itu range-nya dalam margin of error. Oleh karena itu wajar kalau kemudian klaim dua belah pihak, ada yang mengatakan 1 putaran ataupun 2 putaran, itu per hari ini masih disampaikan secara terbuka. Per hari ini juga kita mendengarkan salah satu elit Kimplas menyatakan bahwa Pilkada Jakarta itu adalah 2 putaran dan tidak 1 putaran. Jadi klaim ini bukan keputusan resmi, kita tunggu nanti KPU Jakarta mengumumkan apakah ini 1 ataupun 2 putaran. Semuanya di luar itu hanya sebatas klaim berdasarkan argumen-argumen yang itu bukan acuan resmi dari hitung, yang kemudian dijadikan sebagai argumentasi dan basis untuk mengklaim apakah itu 1 ataupun 2 putaran. Quick count bagian dari partisipasi politik rakyat, Sirekap itu selama ini adalah alat bantu sebenarnya untuk mendeteksi sejauh mana hasil hitung yang dilakukan oleh KPU, tapi sekali lagi itu bukan hasil resmi. Makanya sejak awal saya selalu mengatakan sejak Pilpres, sebisa mungkin Bang Doli dan Bang Saan, Sirekap itu dihilangkan aja karena seringkali menimbulkan kegaduhan. Dulu suatu waktu Anies suaranya meningkat 15.000, tapi di waktu yang sama kemudian jeblok sampai 10.000 sehingga gaduh, Sirekap sempat dihilangkan.
sehingga muncul narasi Anies dikriminalisasi. Tentu bagi saya ini evaluasi secara serentak oleh Pilkada. Jadi kutipan-kutipan resmi soal siapa yang menang satu putaran per hari ini menurut saya Sylvia itu hanya sebatas klaim, sifatnya sangat objektif. Jadi sebelum ada keputusan resmi dari KPU, Baik. siapa yang menang satu ataupun dua putaran, maka apapun masih mungkin sangat terjadi. Kalau kita bicara tentang saintifik, membaca hasil quick count, itu tidak ada kesimpulan apapun, satu ataupun putaran. Satu-satunya kesimpulan adalah pilkada serentak itu yang unggul secara signifikan adalah Pram dan Sidul, disusul oleh RK dan Suswono. Yang ketiga adalah Dharma Pangrekun, yang suaranya menanjak secara signifikan. Nanti juga. kita akan bahas fenomena Dharmakun. Tapi sebelum itu Bang Doli, RK sudah menyatakan bahwa yakin ini akan berlangsung 2 putaran. Basisnya apa dari pernyataan itu? Ya, kita kan juga saya kira punya basis dukungan, basis data yang kita kerjakan juga. Jadi kalau kita punya tim yang memang selama ini bekerja menghitung secara real count juga. Makanya kita menghargai saja sebetulnya kalau misalnya teman-teman di teman-teman Mas Pram dan Bang Dul itu punya data sendiri, kami juga punya data sendiri. Nah, bahwa quick count itu hasilnya seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Adi Praitno tadi kan bahwa itu memang masih dalam batas margin of error. Jadi kita tunggu saja nanti pernyataan resmi dari KPU yang nanti juga kita akan cross check data mana yang lebih valid, ya data yang kami punya atau data yang dipegang oleh Pak Pram sama Mas Dul. Oke, jadi posisinya kalau untuk di Jakarta, Mas Jayadi, apakah memang belum ada yang absolut, belum konklusif untuk menyatakan ini akan 1 putaran atau 2 putaran meskipun sudah ada klaim-klaim? Kalau di hasil quick count LS itu suara untuk Pram Rano itu berkisar antara 49,58% sampai 50,62%. Margin errornya 0,52 karena kita menggunakan 1000 sampel. Itu artinya suara Pram Rano mungkin di bawah 50%, mungkin di atas 50%. Jadi kalau ada yang mengklaim dia menang 1 putaran, ya itu separuh benar. Kalau dia ada yang mengklaim dia akan ada 2 putaran, itu juga separuh benar. Karena masih 50-50 kan. The result can go either way. Bisa begitu kan istilahnya, bisa kemana. Jadi begitu tidak konklusif memang kalau berdasarkan hasil dari quick count. Tapi dari itu mengindikasikan bahwa hasil akhir nanti itu pasti sangat sedikit di atas 50% atau sangat sedikit di bawah 50% kemungkinannya gitu. Karena kalau pas 50% kan agak susah tuh. Ya. Jadi itu yang menjadi tantangan. Bagaimana memastikan bahwa hitung-hitungan KPU itu benar-benar bisa diakui oleh semua pihak. Karena split antara akan 1 atau 2 putaran itu sangat sedikit nanti selisihnya gitu. Nah, saya kira Sirekap itu upload dari C-Hasil kalau sekarang ya Bang Doli ya. Jadi bukan lagi kayak dulu kan ada persentase segala macam. Saya cek di KPUD itu. Tadi pagi saya cek di KPUD yang ada upload C-Hasil dari setiap TPS. Jadi kalau kita mau menghitung sampai pada kesimpulan seperti kata Mas Seno tadi 50%,07 itu harus ngitung sendiri. Nah, hitungan sendiri dari Mas Seno atau dari timnya Bang Doli itu kan ada yang mengatakan lebih dari 50%, ada yang mengatakan tidak. Nah, maka harus dicek ulang tuh bagaimana cara ngitungnya, karena bisa aja ada glitch kan. Karena kalau ngitung sendiri itu secara manual kayaknya agak berat tuh Bang. Baik. Pasti menghitungnya menggunakan mungkin AI, menggunakan program lah ya. Nah itu nanti pertarungannya di situ. Gitu. Di situasi rawan seperti ini sebetulnya alat batu seperti Sirekap itu apakah perlu dimunculkan lagi, Kang Saan, angka per angka setiap hari-harinya supaya masyarakat bisa ikut memantau meskipun ada track record bahwa sebelumnya Sirekap ini menimbulkan kegaduhan ya. Tapi kalau untuk DKI Jakarta misalnya yang selisihnya ini pertaruhan sekali antara 1 atau 2 putaran, apakah justru kita harus mengacu pada alat bantu seperti itu atau kita memang sudah harus semuanya ini sudah harus bersiap-siap untuk
menyiapkan strategi masuk apabila Jakarta akan digelar 2 putaran. Nanti kita akan bahas pemirsa, sesaat lagi tetaplah di Kontroversi Spesial Indonesia Memilih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.